kembali lagi bersama saya di 3Dcom Channel. Hari ini saya akan membahas tentang MIFI E5573C non Huawei ya. Jadi E5573C ini biasa terkenal dengan brand Huawei, tapi kali ini kita review yang non Huawei-nya ya. Jadi non Huawei ini ada keluar dua casing dengan dua casing yang berbeda, yaitu yang pertama casing Airtel yang seperti ini ya. Dia Airtel 4G hotspot ya. Nah, yang satunya lagi ada yang terbit Bolt seperti ini ya. Bolt ya. Keduanya memiliki spesifikasi mesin yang sama, baik Airtel maupun Bolt. Dia sama-sama sudah 4G, spesifikasi bandnya sudah lengkap, frekuensinya sudah lengkap, jadi bisa 4G operator ya. Untuk penampakan belakang juga sama, untuk yang Bolt seperti ini dan Airtel juga seperti ini ya, tidak ada perbedaan untuk kedua sisi dari bentuknya ya, tidak ada perbedaan, hanya beda di logo saja ya, logo saja seperti itu. Nah, untuk penempatan SIM cardnya juga seperti ini, masih memakai SIM yang besar ya, bukan memakai SIM nano ataupun micro ya. Jadi ketika kita ini misalkan ya, ini adanya SIM nano atau micro ya. Terkadang kan handphone zaman sekarang menggunakan SIM nano atau SIM micro. Kita bisa tempatkan SIM nano atau micro dengan hati-hati ya. Jadi di sini harus hati-hati ya. Jadi kita ininya apa sih, SIM-nya ini harus terkena dengan 6 pin dalam modem ini ya. Jadi ini ada 6 pin, di sini 3, di bawah 3. Jadi benar-benar sampai terkena ininya nih ya, sampai masuk. Karena jika tidak terkena, tidak masuk ya, maka modem tidak akan mendeteksi adanya kartu SIM yang dimasukkan. Jadi no SIM card statusnya. Pertama kita coba lihat dulu, kita koneksikan perangkat kita dengan E5573 ya, dengan MIFI ini. Kebetulan MIFI yang hari ini kita tes adalah MIFI yang logo Bolt, jadi nanti web UI-nya akan muncul logo Bolt ya. Nah, kita lihat di sini ada 5573 MIFI 9E09 ya. Ini 9E09 mungkin akan berbeda-beda, setiap modem ini berbeda. Tapi untuk 5573 MIFI ini pasti sama, bawaan dari nama pabriknya seperti ini untuk sinyal awalnya ya. 9E09 mungkin berbeda, mungkin bisa ada yang 8A04 atau 8 berapa. Ini berbeda-beda ya. Karena berbeda modem pasti berbeda seri juga untuk ininya. Kita klik connect saja, koneksikan. Kalau misalkan di handphone kita juga bisa ke pengaturan WiFi dan kita klik SSID ini ya, yang nama WiFi ini. Untuk password awalnya yang diberikan oleh pabrik adalah angka 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8 kita lihat 1 2 sampai 8. Kita klik next saja atau klik connect pada handphone. Setelah itu langsung terkoneksi secara otomatis ya. Nah, nanti jika mau dirubah ini juga bisa, 5573-nya ini nama WiFi bisa dirubah, passwordnya juga bisa kita rubah seperti itu. Untuk merubahnya kita masuk ke dalam web UI-nya. Web UI-nya ada di 192 ya. Jadi pertama-tama buka browser ya. Browsernya bisa Mozilla, bisa Chrome, bisa pakai mungkin yang bawaan handphone juga bisa ya. Pokoknya browser ya. Jadi browser apa saja bisa masuk. Di handphone juga bisa, kalau ada Chrome kita pakai Chrome, Google Chrome. Kita masuk, ketikkan saja 192.168.8.1 ya, jangan salah. Untuk modem ini web UI-nya ada di belakang ya. Nanti di keterangannya juga ada di gambar ya, tadi ada di sini nih 192. Nah, ini seperti IP-nya adalah 192.168.8.1. Nah, ini yang kita pakai untuk pengaturan modem tersebut. Ya, ini di sini logo Bolt. Kalau Airtel logonya Airtel ya. Tapi untuk mesin sama saja, hanya berbeda casing. Nanti juga yang Airtel tampilannya akan seperti ini, sama persis. Ya, kita isikan saja. Untuk nama ini kita isikan admin, passwordnya admin. Ini ada juga keterangannya pada gambar sini tadi. Di sini nah ini usernya admin, passwordnya admin ya. Jadi benar-benar sama ya, admin ya, admin. Adminnya pastikan semua huruf kecil ya. Jika dia salah, berarti kita memakai huruf besar atau salah memencet ininya, passwordnya seperti itu. Nah, di sini sudah masuk web UI-nya. Di sini ada home, kita lihat ini logo sinyalnya.
Ini untuk mematikan wifi-nya, nih koneksi data network-nya, ini wifi-nya ya. Jadi ini kalau kita klik ini mati wifi-nya, kita klik ini mati data network-nya. Oke, yang pertama kita coba telusuri satu-satu di bagian statistik. Statistik ini menjelaskan tentang siapa saja yang terkoneksi ke dalam modem ini ya. Jadi di sini kita lihat ini ada laptop saya, laptop ini MAC address laptopnya. Nah, ini kalau kita mau blok juga bisa blok. Jadi kalau misalkan ada alat yang kita tidak punya, bukan alat kita punya, tanpa seizin kita masuk ke dalam modem kita, menerobos password wifi kita langsung bisa blok di sini, langsung koneksinya terputus ya. Jadi koneksi yang diberikan yang tersambung ke dalam modem itu langsung diputus. Modem memutuskan secara otomatis seperti itu. Kita bisa blokir saja untuk menghindari kecolongan kuota kita. Bisa juga kita SMS dari modem ini ya. Nih dari SIM card kita bisa baca SMS-nya semuanya. USSD ini bisa juga untuk cek kuota, misalkan bintang 1, 2, 3 pagar, seperti itu. Kita cek kuota, tapi untuk cek kuota biasanya kita melalui aplikasi. Aplikasinya contoh, misalkan saya pakai XL di sini. XL bisa ambil dari MyXL seperti itu, atau Telkomsel dari MyTelkomsel. Jadi aplikasi itu disediakan oleh provider masing-masing. Ya, jadi jika melewati aplikasi tidak perlu masuk ke web UI ini, tinggal buka saja aplikasi dan terkoneksi dengan WiFi pada modem ini, maka otomatis dia akan sinkronisasi sendiri, maka kuota semua akan terdeteksi pada aplikasi tersebut ya. Ini USSD seperti itu, nanti kita klik send, dia nanti akan keluar ya pilihan-pilihannya. Seperti itu. Nah, ini seperti ini. Kita bisa reply ya. Oke, seperti itu. Oke, kita coba lagi ke bagian menu setting ya. Setting kita lihat. Setting di sini quick setting, APN-nya auto ya. Ini di set auto saja karena memang kita tidak usah setting-setting APN kecuali misalkan tidak terdeteksi sinyal baru kita pakai APN manual seperti itu. Oke, kita lihat advanced setting. Ya, di sini cuman power save. Ada power save ya, pasti di sini set defaultnya adalah long wifi coverage, jadi benar-benar sinyal wifi-nya panjang ya. Terus ada 10 menit ya, jadi mati jika setelah 10 menit dia mati. Terus ada router, firewall, DDNS. Nah, langsung saja untuk pengaturan wifi kita pertama kita masuk ke wifi setting, kita masuk ke SSID. Kita lihat lagi SSID-nya, ini coba di sini. Oh, ini balik lagi, kita masuk WiFi setting SSID. Oke. Jadi seperti ini SSID-nya, di sini adalah nama WiFi awalnya, terus di sini adalah password-nya, yaitu password 1-8. Ini kita bisa ganti ya. Nah, di sini SSID broadcast pastikan ini selalu menyala ya. Karena jika tidak menyala, maka WiFi kita tidak akan tampil pada handphone atau perangkat yang lainnya. Jadi ini pastikan menyala SSID broadcast. Kita yang kita rubah adalah nama WiFi-nya saja ya. Kita misalkan rubah TRDI nama WiFi-nya. Terus kita rubah nih, ini 1-9 misalkan mau apa ya? Kita rubah misalkan bisa pakai A, B, misalkan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalkan seperti itu. A-nya A kecil, A besar juga harus dipahami. Nah, ini juga maksimal orang yang bisa masuk ke dalam modem kita berapa, kita bisa batasi, kita sendiri atau 2 atau maksimal 10 orang seperti itu. Setelah sudah semua kita klik apply. Nah, ini akan muncul peringatan bahwa modemnya akan reconnect lagi, restart modemnya akan merestart dan menggunakan nama WiFi yang baru. Kita klik yes saja, maka modem akan menyala. Di sini modem menyala, kedua lampunya, artinya dia sedang merestart. Dan kita lihat saja ini nama WiFi yang baru. Kita cari saja. Tadi kita setting TRDI ya. TRDI, kita cari. Nah, ini TRDI sudah ada. Kita masukkan password yang tadi kita masukkan, yaitu A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 8, 9 ya. 8 kayaknya. Coba kita coba dahulu. Kalau 8 tidak mau, 9 berarti tadi. Salah, berarti sampai 9A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, mau benar ya.
Oke, tadi A1, nah ini masuk lagi. Setelah kita terkoneksi dengan modemnya lagi, dia masuk lagi ya. Nah, oke, di sini kita lihat lagi ini untuk penggantian nama dan password WiFi SSID. Nah, untuk log 4G-nya, kadang orang juga sering bertanya, ini modem juga sudah bisa log 4G, 3G only ya. Kita lihat di sini, ini ada pengaturan APN, ya di sini bisa kita atur. Ya, ini kadang-kadang profil name-nya XL4 3G, katanya ini berarti cuma bisa 3G. Ini kita bisa ganti, mau 5G juga bisa, ini hanya namanya saja ya. Jadi APN kita bisa otak-atik. Ini mau kita ganti nama 5G bisa, yang penting adalah APN di sininya nih. Di sini APN. Kadang ada banyak yang komplain di sini hanya 3G saja, katanya jual modem 4G. Padahal ini kita bisa ganti, kalau mau ganti 5G juga bisa. Ya, ini mau ganti XL 5G juga bisa sebenarnya. Seperti itu. Jadi di sini biarkan saja APN, yang kita lihat di sininya nih, sinyalnya FDD berarti itu sudah 4G seperti itu. Oke, di network selection ya. Network selection ini untuk bisa lock 3G only, 4G only seperti itu ya. Nah, cara locknya gimana? Nah, pertama ini nggak bisa dibuka ya. Kita harus ke home dulu, kita matikan dahulu data connectionnya. Di sini kita matikan dahulu. Oke, kita matikan. Setelah selesai kita matikan, sudah tidak terhubung dengan koneksi internet, barulah kita bisa masuk ke data koneksinya. Di mana network selection kita bisa masuk, kita bisa atur ada di 4G only, 3G only atau 2G only. Ya, jadi kalau kita misalkan set 4G only berarti modem ini akan hanya bisa menerima sinyal 4G saja. Jika kita set 3G only ya seperti itu, hanya bisa menerima sinyal 3G saja. Ya, lebih baik sebenarnya sih automatic ya. Jadi ketika memang tidak ada sinyal 4G, dia tidak terputus jaringan internetnya, maka dia langsung otomatis oper ke 3G. Ya, tapi kadang ada orang yang mau pakai kuota 4G saja, kalau kena 3G nanti kena potong kuota lain, ya terpaksa kita set di 4G only. Kalau memang daerahnya itu sudah bagus dan sudah stabil dengan sinyal 4G, ya kita bisa set di 4G saja seperti itu. Dan jangan lupa kita klik apply. Setelah ini dia akan memberi sukses ya. Nah, di sini kita lihat ya, FDD LTE ya, berarti ini sudah 4G ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk lainnya saya rasa ya seperti itu ya. Untuk orang awam ya kita hanya biasa setting nama WiFi sama connectionnya saja biasanya ya. Oke, ini bandnya sudah sangat lengkap, frekuensinya ada 1, 3, 5, wah ini bisa sangat lengkap sekali, bisa semua all operator ya. Nah, terus kita lihat lagi. Oke, ini ada WLAN MAC filter ya. Jadi ini bisa kita set blacklist dan whitelist. Siapa saja yang boleh masuk ke dalam modem kita dan siapa saja yang tidak boleh masuk ke dalam modem kita. Ya, ini ada whitelist dan blacklist ya. Nah, ini nanti kita bisa whitelist, kita tulis MAC address-nya di sini dan klik apply. Jadi ketika orang mau masuk ke dalam modem ini tidak bisa karena kita sudah set untuk MAC address-nya. Dan begitu juga untuk yang blacklist ya. Blacklist misalkan orang ini nggak boleh koneksi ke dalam modem kita. Jadi ketika ada orang modem, ada perangkat yang mau masuk dengan MAC address yang kita sudah tuliskan, tidak bisa lagi untuk mengakses dan masuk ke dalam modem ini. Seperti itu. Oke, di advanced setting ini cuman seperti ini aja. BGN pengaturannya ya, dia masih 2,4G untuk band itunya. Masih single band. Oke, WPS ya. Oke, seperti itu saja. Ini juga bisa kita atur WPS pin, tapi jarang orang ada yang mengatur WPS pin karena lebih aman kita pakai password ya, password di dalam ininya ya. Seperti itu. Oke, coba kita langsung saja ke test speed. Kita masukkan saja. Langsung ini kita sudah terkoneksi lagi dengan datanya. Ini sudah 4G FDD LTE. Kita akan coba untuk tes internetnya. Ini sebenarnya sudah siap pakai seperti ini saja. Untuk pengaturannya sudah selesai. Ini XL masuk band 3, frekuensi 3 ya, berarti ya band 3. Jadi ini seperti ini saja untuk pengaturannya, tidak ada lain. Ini sudah bisa kita pakai. Nah, ini kita test speed, tapi test speednya ini kita pada jam 17
02 ya, ini jam sibuk, biasanya test speed kurang gitu bagus hasilnya, seperti itu ya. Pingnya biasanya rendah untuk pingnya ini. Oke, untuk jam segini dapatnya di atas 20 itu sudah sangat baik ya. Untuk jam-jam sibuk ini kan jam sibuk. Oke, dapatnya di 23 untuk di downloadnya. 24, oke, masuk di 23,65. Uploadnya tembus 30 tadi ya, hampir ya 21. Oke, untuk kecepatan segini saya rasa sudah cukup untuk kita buka YouTube, untuk buka hal-hal sosial media, untuk game juga saya rasa sudah cukup ya, untuk jika kita kecepatan unduhnya segini dan unggahnya segini. Ini saya masih terkoneksi dengan ini ya, TRDI yang tadi kita passwordnya kita rubah. Ini XL jaringannya, seperti itu. Oke, kita coba lagi. Coba kita buka YouTube. Nah, ini sudah sangat lancar. Harusnya udah lancar ya kalau seperti ini. Nah, ini sudah bisa langsung saja seperti itu. Oke, jadi untuk sinyal ya, ini di sini kebetulan dapat bagus. Jadi ini modem memang tergantung lokasi sekali untuk sinyal. Jadi tidak selalu sinyal ini bisa full seperti ini ya, karena di lokasi-lokasi yang sulit sinyal biasanya akan berkurang sinyalnya ya. Jadi tergantung lokasi. Kalau memang lokasi yang tidak ada sinyal, tidak mungkin modem ini bisa berjalan dengan baik ya. Saya rasa cukup untuk sekian review kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Terima kasih.